نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من إجهابنا بوجود مرحبنا المصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillahi wa ba'da alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'd. Yang sama kita hormati sahibul bait, khatibul majlis, Kiai Haji Sulaiman Daud, nafa'anallahi min kulli hayati wa ulumi. Dan juga yang sama kita hormati akhina fillah wa habibullah al-habib alwi al-kaf wal habib Abdullah. Dan yang sama kita hormati akhina fillah al-ustaz Qurtubi al-Bantani. Aneh baca dia apa ngelihat videonya nih, aneh orang Banten. Masya Allah. Iya. Benar. Dan yang sama kita hormati akhina fillah al-ustaz Hari Hamdah, dan juga pengatur waktu, penata acara, MC, dan para asatid lain yang saya tidak sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya sedikit pun. Hadirin jamaah majelis Raudatul Mardiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keistimewaan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, bahwa Allah berikan kita petunjuk dan hidayah, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan diberikan kekuatan langkah kita menuju keberkahan, keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mendapatkan apa yang kita harapkan, yakni cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dari apa yang telah kita baca, yang telah kita sampaikan seluruhnya dalam hajat dan niat kita melalui wasilah keberkahan majelis, dan juga pembacaan Quran, dan juga pembacaan Ratibul Haddas, serta salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak keluar dari tempat dan majelis ini kecuali Allah berikan kita kemuliaan dalam hidup, keberkahan dengan keridhoannya, dan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Keluarga diberikan keluarga yang saleh dan
kita, anak keturunan kita, dan sahabat-sahabat kita yang hari ini tidak hadir. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan dengan penyakitnya, yang banyak halangan Allah berikan kemudahan di hari-hari berikutnya. Allah juga Allah berikan petunjuk, hidayah, taufik kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang saya hormati, setiap kita manusia, bil khusus kita orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, tentunya ingin dalam hidup selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak seorang pun lah di dalam hidup dunia kita ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita dimurkai oleh Allah, kita tidak disenangi oleh teman, tidak disukai oleh tetangga dalam hidup, dan juga kita dimusuhi oleh sahabat-sahabat, rasanya nggak enak dalam hidup ini. Dunia terasa sempit. Kita dalam hidup bertetangga satu aja, di dalam tetangga satu aja, nggak banyak, satu aja yang tidak suka dengan kehidupan kita. Nih rasanya nih hampir seluruh tetangga ini terasa buat kita ini jadi nggak enak. Padahal cuma satu dong. Itu baru satu manusia yang terasa buat kita, yang kita rasakan tidak enak. Mungkin karena apa yang ada menurut mereka salahnya terhadap diri kita, sehingga mereka jadi berbuat tidak suka. Bagaimana kalau Allah yang murka kepada kita? Kalau hanya sekedar tetangga, teman, saudara marah tidak suka kepada kita, mungkin kita bisa menghindar, mungkin bisa kita pindah tempat tinggal, mungkin kita bisa pindah ke tempat daerah lain. Suatu saat nanti sudah lama mungkin dia lupa, kita kembali lagi, semuanya selesai masalah. Bagaimana kalau Allah yang murka sama kita? Dunia dan dimanapun tempat, kemanapun kita pindah dan hijrah, Allah tahu, karena memang dunia, bumi ini adalah miliknya, dan Allah pasti mengetahui di mana saja kita berada. Maka beruntunglah ketika dalam hidup kita menjadi manusia dalam pandangan Allah, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sangat rugi dalam hidup ketika Allah sudah murka kepada kita. Banyak jalan untuk bagaimana kita bisa dimuliakan, dicintai oleh Allah, tapi sayang banyak manusia juga tidak mau melaksanakan jalan itu. Tetapi sebaliknya, ada hal yang dapat Allah murka, tapi sayang kebanyakan manusia melakukan itu gitu. Maka janganlah kita sampai masuk di dalam apa perbuatan kita yang dapat mendatangkan murkanya Allah. Maka lakukanlah apa yang dapat Allah cinta kepada kita. Maka dalam kaitan permasalahan siapa yang dicintai oleh Allah dan siapa yang dimurkai oleh Allah, dan siapa yang lebih dicintai lagi oleh Allah, hadits qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang 3 golongan manusia yang dicintai oleh Allah, dan 3 golongan lagi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah Raudhatul Mardiyah termasuk 3 golongan yang dicintai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Kita lihat. Yang pertama, hadits qudsi mengatakan, uhibbu salasan wa hubbi li salasin asad. Ada 3 golongan manusia yang dicintai Allah, dan ada 3 golongan manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang dicintai dan ada yang lebih dicintai.
Kalau dalam pilihan ada yang enak, ama yang lebih enak, kita milih yang mana? Lebih enak. Yang pasti yang lebih enak. Perawan apa janda? Nah begitu dah. Dua-duanya enak ya. Jadi ada yang dicintai oleh Allah, ada juga yang lebih dicintai oleh Allah. Tentu pilihan ingin lebih dicintai oleh Allah. Jangankan lebih dicintai oleh Allah, dicintai sajalah sama Allah, insya Allah surga Allah berikan kepada kita. Amin. Siapa 3 orang yang dicintai Allah dan 3 yang lebih dicintai oleh Allah? Yang pertama, uhibbu ahlas sahab. Aku cinta kepada orang-orang dermawan. Bos kue. Aku cinta kepada orang-orang dermawan. Tentunya orang dermawan ini yang Allah cinta itu orang-orang kaya yang duitnya banyak, hartanya melimpah, kendaraannya sejumlah keluarga, deposito di berbagai bank, kontrakannya bererot. Orang kaya tuh. Bininya 4. Siapa ini? Makanya kalau di Saudi Arabia kalau bini baru 1 walaupun hartanya banyak miskin. Di Saudi Arabia beda sama di Banten. Di Banten 4 maunya, beraninya atuh. Maunya berani beda ya. Omongannya di mana tempat 4 dong, minimal 2, dia sendiri atuh. Takut banget nambahnya. Uhibbu ahlas sahab. Aku cinta kepada orang-orang dermawan, orang yang pada dirinya menjadikan sebagaimana seperti keran. Tahu keran, Pak? Keran itu menampung air, tapi airnya bukan buat keran itu sendiri. Buat siapa air dalam keran? Buat orang-orang yang membutuhkan apa yang ada di keran tersebut. Tentunya air. Yang kaya boleh ngambil air di keran, yang miskin boleh ambil, yang susah silahkan, yang senang boleh. Jadi keran itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan berbahagia ketika Allah berikan dia harta yang banyak, duit yang berlimpah. Tapi duit dan harta itu bukan pada dirinya, tapi untuk orang lain. Dia infakkan untuk bagaimana orang lain menjadi senang dalam kehidupan. Maka banyak didoakanlah oleh para penduduk langit. Masyaallah. Banyak didoakan oleh para penduduk-penduduk langit dari makhluk-makhluknya Allah, dari sebangsa malaikat, mendoakan kepada orang yang berbuat baik yang ada kehidupan di dalam dunia. Irhamu ahlal ardi yarhamhum man fis sama. Berbuat dan berkasih sayanglah kepada yang ada di bumi, nanti yang di langit akan memberikan kasih sayangnya kepada yang di bumi. Kasih sayangnya di langit tentunya dengan doa. Yang banyak dosa diberikan, dibacakan istighfar kepada orang-orang yang ada di bumi, yang dia selalu gemar berbuat cinta, kasih sayang, peduli kepada sesama. Dengan harta dia berbagi untuk memberikan kehidupan dalam kesenangan orang lain. Uhibbu ahlas sahab. Allah cinta kepada orang-orang yang dermawan. Dan itu golongan orang yang dicintai. Ada golongan orang yang lebih dicintai oleh Allah. Siapa dia? Wa hubbi lil faqiris syahid asad. Aku lebih cinta kepada orang miskin, orang fakir, tapi dermawan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kaya Allah cintai dengan kekayaannya, dia berderma kepada setiap siapa saja. Allah cinta kepada dia, tapi Allah lebih cinta, Pak, kepada orang yang miskin, orang yang fakir, tapi dia juga berderma
di jalan Allah. Ini mau mengajarkan kita bahwa kalau mau infak, kalau mau sedekah, jangan nunggu kaya dulu. Jangan nunggu kaya. Justru kata Imam Ali, kalau mau kaya, duit datang, maka duit yang ada keluarin. Kalau mau kaya, duit yang ada keluarin, maka yang banyak akan datang kepada kita. Kita kan enggak. Duit ada 10.000, segitu-gitunya udah. Nggak ada lagi orang miskin, fakir, nggak ada lagi. Ingin berderma, dia lihat orang kaya, yang kaya aja dulu dah. Gua sama orang susah nggak ada duit. Ntar aja dah, kalau udah kaya baru gua derma, baru gua infak, baru gua sodako. Nunggu kaya baru berderma, belum tentu kaya, bisa mati lebih dulu. Banyak Pak. Sama juga nih, lu kapan mau ibadah sih? Lu kapan mau ibadah? Orang pada sholat, lu enggak. Orang pada ngaji, lu enggak. Orang datang ke majelis taklim, lu diam. Orang ke haji, acara maulid, lu malah ke tempat dangdut. Kapan lu? Ntarlah kalau udah ikhlas. Ini repot tuh. Kalau mau melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah dalam kewajiban nunggu ikhlas, khawatir Pak. Khawatir apa? Waktu belum sampai datang ikhlas, waktu mati lebih dulu. Waktu belum datangnya kaya, waktu miskin kita mati dulu. Maka kesempatan Allah mau jadikan kita orang kaya, maka di dalam ketika saat kita miskin, yuk berderma dulu dah. Berderma dulu, pancing dulu. Kita kalau mau dapat ikan besar tuh, ikan yang kecil, ayo lemparin ke empang. Misalnya kita mau dapat tongkol, ini tongkol nih. Kita kalau mau dapat tongkol, yang kita lempar ikan apa? Sepat. Ya minimal dah, minimal ikan kembung dah. Kan kecilan daripada ikan tongkol. Mau dapat tongkol, kembung dah lemparin. Jangan mau dapat tongkol, cacing banget. Cacing yang dilempar, yang dapat juga ya, yang doyan cacing, sempat, penting, paling gede betok, paling gede betok. Mau ikan hitam banget, agak enak ya, paling enak ya digoreng kering doang udah. Dipecak ya bukan maunya, pecak mah enak ke Bandung. Rame. Mau dapet tongkol, iya kembung kecilan daripada tongkol. Inilah buat kita. Kalau mau dapat yang besar, ayo. Mau dapat 100.000, yang 10.000 keluarin. Mau dapat yang 1 juta, yang 100 keluarin. Mau dapat 10 juta, yang 1 juta keluarin. Mau dapat yang 10 juta, yang 1 juta. Kalau mau dapat 1 miliar, yang 10 juta keluarin. Uhibbu ahlas sahab. Aku cinta kepada orang-orang yang dermawan. Wa hubbi lil faqiris sahi asad. Aku lebih cinta kepada orang susah, tapi dia mau berderma di jalan Allah, dan pahalanya jauh lebih besar Pak. Orang susah berderma, dia berinfak, dia nyumbang pembangunan masjid ke itu, batu yatim ke itu, pondok pesantren, sama nilainya dengan orang kaya gitu. Tapi pahalanya jauh lebih besar orang miskin. Misalnya nih, orang kaya nyumbang 500.000 buat apa? Buat acara maulid misalnya, atau buat pembangunan masjid misalnya. 500 orang kaya, orang miskin 500. Pahalanya walaupun nilainya sama, pahalanya gedean yang miskin Pak. Kenapa? Buat apa dan artinya duit 500 buat orang kaya? Karena ukuran duit 500 buat dia jajan sehari-hari. Kalau orang miskin 500 sebulan buat kebutuhan dia. Dia bisa keluarkan sejumlah sama nilainya seperti orang kaya. Maka Allah melihat bukan dari sisi jumlah, tapi beraninya dalam berderma di jalan Allah walaupun dalam keadaan miskin. 500 sangat berharga, 500.000 sangat berharga buat orang miskin yang harusnya buat kehidupan 1 bulan, dia keluarkan hari itu habis untuk Allah. Allah lihat dan Allah akan lebih beri pahala yang lebih besar dari apa yang dia keluarkan. Kenapa? Dia banting tulang, peras keringat pagi, jadi pagi, siang dan malam dia bantingkan tulang untuk mencari rezeki. Begitu sudah dapat, diberikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin
Setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah, maka harta itu akan bertambah dan tidak akan berkurang. Nah, kuasa malam bisadaqah. Tidak akan berkurang harta kecuali bertambah, dan bertambah terus. Dan harta itu, Pak, kalau kita dermakan di jalan Allah di dunia, nanti di akhirat dia ngomong, apa kata harta yang didermakan? Kuntu qalilatan pakasartani. Dulu jumlahku sedikit, sekarang jumlahku jadi banyak. Karena disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mau derma jangan pakai hitung-hitungan dunia, Pak. Kalau pakai hitungan dunia, Pak, kita jadinya mundur mulu, Pak. Punya duit 1 juta, mau nyumbangin gope, kalau kita, Pak, tinggal gope. Padahal hitungan akhirat nggak gitu, Pak. Kita sumbangin, kita punya duit 100.000, sumbangin 50.000. Itu 50.000 kalau lipatkan dikali 10, dikali 100, dikali lagi, ditambah lagi dengan Allah yudha'ifu liman yasha', kemuliaan yang Allah akan berikan. Hitungan matematika akhirat yang kita pakai, sehingga nggak takut gitu. Ngasih enggak dah, besok aja, besok ngasih enggak, masih ada besok begitu terus. Maka yang sudah sering berderma, yang sudah sering mengeluarkan di jalannya Allah, ayo keluarkan dengan harta kita. Nggak peduli siapa dia, mau ustadz, mau kiai, mau ulama, tetap kalau punya harta, dermakan harta itu. Kan ada yang ngomong begini, oh kalau ustadz mah nggak perlu dengan harta, ilmunya disampaikan untuk bagaimana orang bersedekah harta, dia udah cukup, dia nggak perlu lagi bersedekah dengan harta. Ustadz dengan ilmunya, orang kaya dengan hartanya. Lupa, Pak, bahwa antara sodakoh ilmu lain. Allah berikan ilmu pada dirinya, Allah juga berikan harta pada dirinya. Baginda Rasul, apa kurangnya pengetahuan baginda Rasul yang telah diberikan ilmu oleh Allah? Ilmunya seluruhnya diberikan kepada umat sampai kepada kita dari para ulama-ulama penerusnya. Hartanya kan pernah dengar, Pak, riwayat baginda Rasul. Baginda Rasul lagi sholat bersama sahabat. Setelah sholat, Rasul ingat ada duit 1 dirham di rumah. Lagi sholat baru selesai langsung loncat, ingat duit di rumah ada 1 dirham. Ingat duit 1 dirham. Habis sholat nggak zikir lagi, langsung pulang. Ngapain? Sedekahkan yang 1 dirham itu. Nggak tenang sholatnya, harus nggak tenang zikirnya kalau masih ada duit di rumah. Pulang, duitnya dikeluarin, dibermain rumah. Balik lagi, kata sahabat, ayo kita zikir terusin. Kenapa? Di rumah udah nggak ada duit. Tenang zikirnya. Beda sama kita. Kita apa, di rumah kita lagi sholat, zikir di rumah, yang ada apa? Geringsangan. Apa tuh geringsangan? Nah, udah kagak betah ada dulu. Kenapa? Di rumah nggak ada apa-apa. Kita mah umat yang nggak ada apa-apa, nggak tenang zikir dan sholat. Baginda Rasul sebaliknya, ada apa-apa di rumah nggak tenang, disedekahin dulu. Itulah Rasul. Dan pernah Rasul katakan, ana awalu wajibin ma amartukum bih. Aku pelaksana utama dari apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau kita mah enggak, kita menyuruh dulu, ngeluarinnya belakangan. Ustadz banyak begitu, menyampaikan hadis bisa, menyampaikan ayat bisa, tapi hadis dan ayat itu buat orang doang. Dirinya, gua mau udah ilmu aja, udah hartanya mau urusan lain gitu. Orang amal cuma ngomong wah. Padahal baginda Rasul mencontohkan, aku pelaksana utama. Artinya apa? Sebelum Rasul ngomong sedekah, Rasul lebih dulu. 1 dirham ada duit di rumah, nggak tenang sholat, nggak tenang jika loncat. Kita mah nggak ada duit, nggak tenang sholat. Besok bagaimana, entar enggak. Jadi Rasul, makanya pantaslah kalau Rasul jadi uswah buat kita dari segala hal apapun. Uswah, nggak ada lain lah uswah yang dapat kita contoh kecuali uswah dari Nabi kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, golongan orang yang dicintai oleh Allah, uhibbu lil muttawaddi.
Aku cinta kepada orang-orang yang tawadu. Aku cinta kepada orang-orang yang tawadu, orang-orang yang tidak sombong, orang-orang yang rendah hati, tidak sombong dan rendah hati. Aku cinta. Jadi Allah enggak menyampaikan aku cinta kepada kiai, aku cinta kepada ustaz, aku cinta kepada yang ahli ibadah, tapi aku cinta kepada orang-orang yang tawadu. Kenapa? Masih banyak Pak orang yang sholatnya rajin, sombongnya kelewatan. Yang ngaku ustaz, belagu banget. Banyak Pak. Kiai kadang-kadang ini sombongnya, baru banget punya pondok pesantren, udah sombong banget. Ya Rabbi. Maka Allah sampaikan dalam hadis qudsi, disampaikan oleh Nabi, aku cinta kepada orang-orang yang tawadu, bukan orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah dia laksanakan, tapi sombongnya masih dikedepankan. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi ketika dia sudah mampu mengendalikan dirinya, merendahkan hati di hadapan Allah, dia tidak sombong dan melupakan ketawaduan, itulah orang-orang yang pasti dalam ibadahnya, ibadah yang sudah benar. Mudah-mudahan kita ya orang-orang yang tawadu. Makanya lihat akhlak akhlak Nabi yang dicontohkan sahabat, yang diikutin oleh sahabat diikutin oleh para tabi'in, diikutin para tabi'in, diikutin para ulama sampai saat ini, para habaib semuanya. Lihat dah, habaib ketemu habaib ketemu kiai, habaib ketemu ustaz. Masya Allah, nggak perlu mudah itu dia. Kalau dia orang-orang yang alim, dicium tangannya sama habaib. Begitu tawadunya, begitu ihtiramannya lil ustaz, lil kiai. Begitu ketemu, coba lihat, pernah nggak kalian lihat aja kalau di acara, kalau Habib datang disambut sama kiai, dicium tangan dulu nama habaib. Itu akhlak, itu tawadu. Nggak mentang-mentang wah Habib nih turunan Nabi, cium tangan lo, enggak. Ada juga nego kiai nih ya, kalau datang cium tangan begitu, enggak. Kiai ketemu kiai, ayo salaman, saling menghormati ilmu dan kealiman yang Allah jadikan. Ustaz ketemu ustaz, kalau perlu salaman, cium salam masing-masing tangannya, demi memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, akan kealiman ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kadang-kadang kan kita enggak, ya Allah, kita ketemu ustaz ya begitu aja udah, kita begitu aja udah. Masya Allah. Hei, mana? Astagfirullah. Makanya saya lagi belajar mengambil ketawaduan para guru-guru, para habaib, para kiai. Bagaimana dia sedang bertemu kiai dengan kiai, masya Allah. Ya masya Allah, saya lagi belajar. Karena kan belajar itu nggak harus di majelis, di luar, di lapangan Pak. Kita lihat orang-orang alim sedang bertemu berbicara itu menjadi apa yang membuat kita menjadi ilmu Pak. Masya Allah. Makanya kita ambil Pak ilmu dari analogsnya semut. Pernah lihat semut Pak? Semut kalau lagi jalan kan, jalan ketemu semut berhenti, semut berhenti. Itu menjadikan sebuah apa tuh? Jadi pelajaran gitu, menjadi ibroh. Dan itu semut mau mengajarkan, muslim ketemu muslim, assalamualaikum, salaman. Muslim ketemu muslim, salaman. Begitu harusnya. Sehingga ukhuwah tercipta, persatuan jadi kuat. Kekuatan muslim nggak bisa terkalahkan. Karena apa? Persatuannya. Karena kan enggak, Islam juga Pak, gampang diobak-ambik, gampang diaduk-aduk, gampang diadu domba, gampang dipecah belah. Kenapa? Karena Islamnya berfirqah dan tidak mau saling bersatu, bahkan saling menjatuhkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ustaz mengatakan, mengucapkan selamat datang nggak apa-apa. Ada yang mengatakan, haram. Bingung umat. Ini ustaz bilang boleh, yang mana kiai bilang haram. Ini gue bagaimana jadinya? Cari amannya aja kita Pak. Kita cari amannya aja Pak ya. Diem. Tapi ada yang ngomong kan, ada ya. Kita ada yang ngomong bilang mengucapkan selamat Natal boleh, sepanjang kita hanya mengucapkan, meyakini bahwa yang lahir itu hamba Allah, bukan Tuhan, nggak apa-apa. Padahal ketika kita mengucapkan selamat datang di depan orang yang merayakan, kita bagian orang yang sedang merayakan, sekalipun hati kita mengatakan bahwa yang lahir adalah hambanya Allah, tapi kita sedang berinteraksi dengan orang yang sedang mempercayai lahirnya manusia sebagai anaknya Tuhan. Sama.
Jadi nggak ada ceritanya bahwa memang kalau tergantung kita nih meyakini yang kita ucapkan selamat kelahiran Isa binti Maryam hamba Allah, nggak apa-apa ngucap selamat. Iya kalau ngomongnya sendiri di rumah. Ini kan kita nggak mungkin ngomong selamat Natal di rumah sendiri, nggak mungkin, pasti ketemu orangnya. Kita meyakini yang lahir adalah hambanya Allah, gitu kan, dan bukan anaknya Tuhan. Tapi kita berinteraksi salaman sama orang yang sedang meyakini bahwa Isa anaknya Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang aman diem. Iya, modo mau acara. Ini kan lagi viral, Pak. Ada pernah nggak dilihat di seran-seran tuh? Ya kayak orang ceramah di depan Nasrani ya. Di ceramah disalib di podium salib ngomong Ustaz. Masya Allah, astagfirullah. Bagaimana Allah nggak mau murka dan memberikan bala bencana yang nggak pernah berhenti di negeri ini karena orang-orang yang mengerti tentang apa yang menyebabkan murkanya Allah, yang menyebabkan bala dan bencana itu turun dilakukan. Janganlah toleransi buat kita. Toleransi cukup, jangan ganggu dia dalam ibadah. Itu toleransi selesai. Nggak perlu kita ikut jagain, apalagi di dalam ada hadir di dalam. Belum lama lagi ada di dalam gereja main ini sholawatan, marawis, innalillah sholawatan, innalillah. Manusia mulia yang mendapat kemuliaan oleh Allah, yang memberikan kemuliaan buat banyak manusia, dihinakan di tempat di mana dia tidak meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dia sampaikan kalimat kekasihnya, dibaca di tempat di mana ada yang dianggap Tuhan. Marhaban ya nurul aini, tapi di bawah salib. Sial dangkalan tuh manusia. Kalau mampus tuh lagi baca begitu, naudzubillah summa naudzubillah. Uhibbu lil mutawaddi'in, aku cinta kepada orang-orang yang tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawaddi'in asal. Aku lebih cinta kepada orang kaya yang tawadhu, orang kaya yang gak miskin, orang kaya yang gak sombong. Allah lebih cinta tuh. Kalau kita cinta ketawaduan kita karena ilmu mungkin, tapi ada yang Allah lebih cinta, udah ilmunya ada, kaya lagi, tawadhu, rendah hati, gak sombong. Gak sombong kepada sesama, kepada tetangga, mau ketemu kepada siapa aja dia menyapa dan bersahut-sahutan. Nggak sombong, mentang-mentang kaya, punya mobil, jalan, nggak mau nengok, dipanggil, nggak mau nengok, mentang-mentang kaya, turun mobil, nggak nginjek tanah. Kuntilanak. Kan yang nginjek tanah kuntilanak lah. Saking sombongnya tuh. Bapak keluar apa namanya, naik keluar rumah mobil, pulang rumah mobil, jadi nggak pernah dia nginjek ke tanah. Makanya yang setahu saya yang nggak pernah nginjek tanah kuntilanak. Mentang-mentang kaya baru dikasih jabatan, sombong sama Allah. Allah bukannya Tuhan. Tuhan bukan orang Arab, dia menisbatkan Allah sebagai makhluk, bukan orang. Berarti kan Allah dianggap orang, menisbatkan Khalik menjadi makhluk, haram hukumnya, murtad. Jangan sembarangan deh ya. Sama nih kita menisbatkan Allah kepada suatu tempat. Sama nih kan masih banyak nih masalah kita. Gue mau percaya sama yang di atas. Ya pas tunjuk apa nih cicak? Gue percaya sama cicak. Apa nih pas tunjuk di atas itu cicak? Gue percaya sama yang di atas lampu. Gue percaya sama yang di atas internet. Gue percaya sama yang di atas kipas angin. Harus jelas. Saya percaya kepada Allah. Dimanapun kita berada, Pak, walaupun di kalangan orang-orang non-muslim, Pak, saya percaya kepada Allah, Tuhan saya. Nggak apa-apa, Pak. Justru kita mau memberikan jalan hidayah. Nanti dia berpikir, Tuhannya Allah. Allah siapa? Nah, kalau dia bertanya, emang Allah siapa sih? Allahu Rabbi wa Rabbuk. Sampaikan sekalian. Jangan, Pak. Saya percaya yang di atas. Itu jangan tuh, Pak. Itu sama juga menisbatkan, menempatkan Khalik kepada makhluknya. Sama tergantung juga Allah ada di aras. Aras itu makhluk, Pak.
yang diciptakan oleh Allah. Masa Allah ada di tempat yang diciptakan? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Ya. Jadi jagalah buat diri kita, jangan sombong dari apa yang telah Allah berikan karunia besar. Nggak boleh sombong. Punya duit banyak jangan sombong, punya ilmu banyak, ilmu apa saja jangan sombong, punya pangkat jangan sombong. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kedepankan, Pak. Saya orang kaya tapi saya muslim. Saya pejabat tapi saya muslim. Saya orang besar, saya orang kuasa tapi saya muslim. Artinya apa? Nanti kebesaran dia, kekayaan dia, ketinggian pangkat dia rendah jadinya karena dia di bawah kemuslimannya. Dia nanti mengikuti muslimnya untuk mengatur jabatannya, mengatur pangkatnya, mengatur hartanya. Jangan dibalik, saya muslim tapi saya orang kaya, sombong. Saya muslim tapi saya pejabat, sombong. Saya muslim tapi saya orang pangkat, sombong. Jadi muslimnya yang harus di depan, nah pangkat harta harus di bawahnya, sehingga dia jadi nggak sombong dan tetap tawadu. Yang ketiga terakhir, uhibbu littaibin, aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Aku cinta kepada orang-orang yang bertobat. Bertobat dari dosa kecil, bertobat dari dosa besar, apalagi sebelum mati. Maka Nabi setiap hari, ana atubu min kulli yaumin sab'ina marrah. Aku tiap hari bertobat kepada Allah 70 kali. Tobatnya Allah, tobatnya Nabi bagaimana? Aku beristighfar setiap hari 70 kali. Di riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, mi'ata marrah, 100 kali. Nabi manusia maksum yang mulia, bebas dan dibebaskan dari dosa, ahli sorga, sehari 100. Kita jangan samain. Jangan sama. Dosa kita berlapis. Lapis berapa? Ya, dosa kita berlapis-lapis. Makanya kenapa kita berdoa tawasul, berdoa istighfar? Kenapa? Lama kalau nggak pakai tawasul nyampainya. Termasuk bagian orang yang sombong. Nggak usah doa pakai nyebut-nyebut nama-nama wali, nama-nama habaib. Nggak perlu nama-nama nabi, langsung ke Allah. Lu siapa? Iya, makomnya gitu loh. Makomnya kedudukan kita dengan Allah jauh banget. Apalagi diselapisin dengan dosa yang banyak banget. Aku tampur bodoh. Dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa pikiran, dosa tangan, dosa kaki. Mending kita tiap malam Senin, tiap malam Selasa datang kemari, kaki kita jadi ringan. Karena apa? Dosa dikeluarin, mau jalan ke sini. Amin. Masya Allah, pulang lebih ringan, pahala yang lebih banyak. Alhamdulillah. Makanya Masya Allah, nih di zaman-zaman saat ini, zaman lagi banyak bencana, Pak. Lagi banyak bencana nih, ini maut lagi ngeliatin nih manusia-manusia kurang ajar. Ya kan? Sekalipun ini kita lagi begini nih, ahli zikir, ya ahli tauhid wa zikir. Kita nih orang yang meyakini Allah, kita berzikir. Masya Allah, pertama udah kita dijauhkan dari laknatnya dunia, ya kita dijauhkan dari laknatnya dunia, kita ditenangkan hati kita karena selalu mengucap Allah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan yang kita bacain dari setiap majlis. Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti kita nyebut nama Allah, Allah berikan kita bagian daripada kemuliaan. Allah kita sebut istighfar, Allah akan ampuni kita. Allah kita sebut salawat, Allah berikan rahmat kepada kita. Yakinlah Pak, pulang gemuk rohani kita, banyak nilai-nilai faedah dan fadilah, kemuliaan yang Allah berikan, dan itu dapat membawa kemuliaan juga buat keluarga kita. Allah berikan juga ya asar itu kepada anak-anak kita. Kita orang-orang yang duduk di majlis saleh, maka anak kita Allah akan jadikan saleh. Kita duduk di majlis saleh, istri-istri kita jadikan istri yang saleh, insya Allah. Maka kalau tidak ada halangan, datang
lah malam Selasa, kecuali sakit memati yang datang. Iya, kalau sakit yang datang Pak, nanti menularkan. Kalau mati jangan datang, nanti pada takut. Lalu gue tayangan berarti dia. Ya, masya Allah. Ya, jadi Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Ya, makanya Pak, satu hari kita lebih, makanya saya alhamdulillah Pak, habis sholat istighfar 100, setiap waktu sholat 100. Berarti kita sholat berapa kali? 5 kali, berarti 500. Ditambah dengan sholat duhanya, hajatnya, tahajudnya ditambah tuh, jadi sehari 1000. Kita 1000 kurang semaksud kita, kurang sebenarnya, tapi nggak apa-apa, dah mendingan ini masa istighfar cuma 3 kali. 3 kali doang, kesandung, kepentok, sama kaget. 3 kali kesandung, astagfirullah, kepentok, astagfirullah, sama kaget, astagfirullah. Di mending masih ada istighfarnya. Kadang-kadang ada orang kepentok, buset, ada yang lain lagi yang lebih parah lagi. Ada ada yang begitu juga ada. Naudzubillah, itu yang begitu yang jarang duduk di majelis Raudatul Mardiyah itu. Pokoknya kalau yang di Raudatul Mardiyah, insya Allah Allah ridha dan kita ditempatkan di taman-tamannya sorga. Ini majelis taklim taman sorga. Masya Allah. Insya Allah kalau orang yang sering di taman sorga, maka dia nanti akan masuk ke surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Allah lebih cinta kepada orang muda yang bertaubat. Kenapa bukan orang tua? Ya, kalau di masjid banyak orang tua, emang riwayatnya, emang mau kemana lagi? Umur udah 60 sampai 70 masih juga kelayaban, kampret namanya. Yang masih muda dia bertaubat, Allah cinta. Kenapa? Usia muda masih banyak keinginan dan nafsu yang budak mendatangkan dosa, tapi dia tahan itu semua demi dia takut kepada Allah. Itu Allah lebih cinta. Kalau orang yang tua mah, itu orang siapa nggak keluar masjid dari Johor sampai asar. Itu Pak Ahmad umur berapa? 85, wajar. Dia mau nyari mati supaya di masjid, ternyata nggak mati juga di masjid. Dia capek, dia ngongkol lagi di pos dia mati. Allah. Pengen mati di masjid nggak keluar dari maghrib, keluarnya ntar subuh, tarik pulang. Iya, ngapa itu sampai subuh? Kuncinya di bomberpot. Ya Rabbi, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pertama, orang-orang yang dermawan, yang tidak pelit dari harta kita, nggak pelit sama ilmu kita, kepada sesama kita selalu berbagi dan kasih sayang. Dan juga kita termasuk orang-orang yang tawadu, rendah hati kepada sesama manusia, dan lebih-lebih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita selalu ingat kepada Allah akan dosa dan selalu beristighfar, karena orang yang beristighfar, kata Nabi, ja'alanallahu min kulli dikin mahraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia jalan keluar dari setiap permasalahan, kegembiraan dari setiap kesedihan. Allah berikan rezeki dari setiap jalan yang enggak dia tahu dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.